masuk. Iya, Pak Ahok nih. Kalau sekarang masih pilkada nggak enak kan? Iya. Ya. Catat teleponnya. Ya, sukses Pak Ahok, Pak Ahok. Kita akan informasi pertama, calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama atau Ahok belusukan ke kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Dalam belusukannya, Ahok berencana untuk menormalisasi Kali Semonggol yang berada di kawasan tersebut. Menurut Ahok, normalisasi Kali Semonggol diperlukan untuk mencegah banjir yang masih kerap melanda kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Dalam belusukannya, Ahok mengklaim dirinya telah mengantongi persetujuan warga yang rumahnya akan terdampak normalisasi. Selama belusukan, Ahok mengaku tidak pernah mendapati warga yang menolak program normalisasi. Ahok pun menuding penolakan normalisasi hanya diprovokasi kelompok-kelompok tertentu. Saat ini Ahok mengaku masih ada 2/3 titik banjir di DKI Jakarta yang harus dibenahi. Ahok pun menargetkan Jakarta bebas banjir pada tahun 2022 mendatang. Jadi kan nggak enak. Warga di sini setuju untuk kita normalisasi. Dibongkar semua setuju. Hanya permintaannya sederhana aja. Kalau Bapak cuma butuh 5 meter, ya jangan minta 10 dong Pak, dia bilang. Nah ini kenapa saya datang ke sini. Supaya pas saya mulai balik aktif lagi, nanti kita akan mulai melihat, mengukur bersama. Pemirsa, 6 hari jelang pencoblosan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI semakin intensif menjaring dukungan dari warga Jakarta. Untuk mengetahui apa saja agenda kampanye ketiga pasangan calon gubernur DKI, kita bergabung dengan Taris Hirziman dari Manggarai, Jakarta Selatan. Taris, apa agenda kampanye Jarod Saiful Hidayat pada hari ini, Taris? Ya Widya, baru saja berakhir kegiatan kampanye dari calon wakil gubernur nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat di kawasan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan. Dalam kampanye dimulai dari sekitar pukul 4 sampai dengan pukul 5 sore ini, tadi Jarod beserta sejumlah anggota tim pemenangan berkampanye dengan cara menggelar kegiatan dangdutan begitu di ruas Jalan Swadaya 3, yang mana pada kegiatan kampanye ini juga tadi sempat disampaikan orasi mengenai program kerja yang akan dilakukan apabila Jarod dan juga pasangannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali terpilih untuk periode kedua. Dan dalam kegiatan ini juga tadi disampaikan bahwa sejumlah program yang ditujukan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Manggarai Selatan pun akan dijalankan, seperti diantaranya dengan mengintensifkan KJP dan juga berbagai macam program lainnya. Afiani. Ya, Taris, lalu apa agenda kampanye kandidat nomor urut 1 dan nomor urut 3 pada hari ini? Ya, untuk pasangan calon nomor urut 1 yaitu Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni juga menggelar kegiatan kampanye, yang mana tadi pada pagi hari Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri kegiatan relawan di kawasan Sentul International Convention Center di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah kelompok relawan ini, Agus menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para relawan dan juga mengajak untuk tetap menjaga semangat jelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta yang akan dilakukan pada tanggal 15 Februari mendatang. Dan pada sore hari tadi, Agus Harimurti Yudhoyono juga melanjutkan kegiatan dengan berkampanye ataupun menghadiri deklarasi dukungan dari alumni Institut Teknologi Bandung yang tinggal di Jakarta. Dan sekali lagi Agus Harimurti Yudhoyono juga menyampaikan rasa terima kasihnya dan tetap mengajak seluruh simpatisan, warga ataupun juga relawan untuk mendukungnya hingga hari pencoblosan pada 15 Februari mendatang. Sementara untuk pasangan calon nomor urut 3, Afiani, pada hari ini calon wakil gubernur Sandiaga Uno menggelar kampanye dengan mengunjungi kawasan Pasar Klender, Jakarta Timur dengan cara bersosialisasi dengan warga dan juga dengan para pedagang di kawasan pasar tersebut. Dalam sosialisasi kali ini, Sandiaga berdialog dengan warga untuk mendengarkan aspirasi mereka, termasuk para pedagang, yang mana banyak sekali para pedagang yang menyampaikan keluhannya terkait dengan modal usaha. Dan sekali lagi Sandiaga Uno menyampaikan salah satu program untuk membantu para pedagang dalam pekerjaan mereka ini adalah dengan mengikuti program OKOC atau One Kecamatan One Center, yang mana disebut akan bisa membantu para pedagang dan juga wirausahawan lainnya untuk berusaha dengan diberikan kemudahan dalam mendapatkan modal usaha dan lain sebagainya. Untuk sementara demikian kegiatan dari pasangan calon dan wakil gubernur dan juga gubernur DKI Jakarta pada hari ini, Afiani. Kembali ke Anda di studio. Ya baik, Taris, terima kasih atas informasinya.
Pemirsa, pasca debat kedua kandidat kepala daerah DKI Jakarta, sejumlah lembaga survei merilis prediksi tingkat elektabilitas setiap paslon. Elektabilitas ketiga paslon bersaing ketat. Pasca debat kedua, lembaga riset politik yakni Populi Center dan Poltreking Indonesia melakukan survei terkait elektabilitas ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada periode Januari hingga Februari 2017, hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center menempatkan elektabilitas pasangan calon Ahok Jarot pada urutan pertama, yakni sebesar 40%. Urutan kedua ditempati paslon nomor urut 3 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan perolehan angka 30,3%. Sementara elektabilitas Agus Yudhoyono dan Silviana Murni anjlok ke peringkat 3 dengan 21,8%. Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemenangan Anies Sandi dari Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar menyatakan bahwa hasil survei merupakan bahan acuan untuk dapat memenangkan pasangan calon yang diusungnya. Kita melihat survei ini tetap adalah sebagai standar secara profesional untuk menghitung kekuatan kita. Kita nggak bisa anggap enteng survei, tapi tidak juga anggap segala-galanya survei. Tetap lapangan itu harus bekerja, tapi survei sebagai bahan acuan. Dari sejumlah survei yang dilakukan sejak September 2016, elektabilitas Ahok Jarot konsisten memimpin. Meski sempat turun di periode Oktober dan November 2016, elektabilitas Ahok Jarot kembali naik pada bulan Desember 2016. Elektabilitas Agus Silvi sempat naik pada Oktober hingga Desember 2016, hingga menempatkan pasangan Anies Sandi pada urutan ketiga. Namun angka tersebut terus turun pasca debat pertama KPU DKI digelar. Elektabilitas pasangan calon urut 1 merosot ke urutan ketiga dengan perolehan angka 25%. Angka ini kembali turun pasca debat kedua dengan hanya menyisakan 21,8%. Lain halnya dengan elektabilitas paslon nomor urut 3 Anies Sandi. Pasca debat pertama dan kedua, elektabilitas paslon ini menunjukkan tren naik. Lembaga survei politik lainnya yakni Poltreking Indonesia merilis prediksi elektabilitas Anies Sandi pada angka 31,50%. Memimpin dua pasangan calon lainnya yakni Ahok Jarot pada angka 30,13% dan Agus Silvi di urutan terakhir dengan angka 25,75%. Meski demikian, Poltreking Indonesia juga mencatat sebanyak 12,62% calon pemilih yang belum menentukan pasangan pemimpin yang akan didukung. Menanggapi beberapa hasil survei yang menempatkan dirinya di urutan terakhir, calon wakil gubernur urut 1 Silviana Murni menyatakan akan terus berusaha menarik simpati warga. Ya, namanya survei itu kan macam-macam ya. Kan survei juga ada survei yang memang objektif menilai, tapi kita hargai semuanya. Terus ada survei juga yang pesanan, tapi saya tidak mengatakan ini sebuah pesanan. Tapi yang pasti masyarakat sudah cerdas. Masyarakat banyak juga golongan middle. Lo yang nggak baca juga tuh survei. Yang penting kalau kita berada di atas, kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau kita berada di bawah makin semangat dong. Karena kayaknya nggak sesuai deh dengan kenyataan di lapangan. Karena kalau saya turun ke lapangan, rasanya respon masyarakat cukup baik. Ya, silakan saja menilai. Pasca tahapan debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Jumat 27 Januari 2017 lalu, persaingan elektabilitas tiga pasang calon semakin ketat. Tim Liputan Metro TV. Ya, jika di awal bedah buku tadi Ahok sudah bercerita tentang kehidupan masa lalunya, berikutnya Ahok akan menjawab berbagai pertanyaan warga Jakarta dalam sesi tanya jawab. Saya ajak Anda kembali ke acara bedah buku A Man Called Ahok. Saya akan memandu tanya jawab. Yang pertama, tapi saya pengennya sebelum penanya yang udah dipilih tadi, ya ada beberapa penanya yang udah daftar pengen nanya. Saya mau ada satu penanya yang belum lapor. Ada? Ada satu. Yang mana? Ngacung. Nah, Ibu boleh? Atau mikrofon boleh dibantu dong? Silakan Bu. Ibu agak maju ke sini sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ahok. Pak, saya dari Jakarta Timur Pak. Saya dari Jakarta Timur Pak.
Ada masalah apa, Bu? Pak, saya mau nanya, Pak. Kan saya tinggal di Taman Mini Pintu 2, Jembatan Bandung, Pak. Di mana? Di Taman Mini Pintu 2. Taman Mini Pintu 2. Terus? Ya, pertama Pak, kan daerah saya itu banyak tanah garapan, Pak. Isu yang berkembang kan Bapak katanya tukang gusur. Saya mau nanya, Pak, kami digusur nggak kalau milih Bapak? Aduh. Sekarang saya tanya dulu. Ibu tinggal di dalam aliran sungai enggak? Enggak, Pak. Terus di pinggir sungai enggak? Enggak. Kalau enggak ya enggak digusur. Kan bukan tanah milik, Pak. Tapi kalau tinggal di dalam sungai atau di pinggir sungai, pasti saya gusur. Ya. Karena tiap kali air lewat jangan rendem. Kayak main sinetron aja TV tiap hari. Dulu Kampung Pulau, saya baru masuk jadi wagub, kaget saya. Dilaporin, Jakarta banjir 7 meter. Hah? 7 meter? Di mana? Bukit Duri, Kampung Pulau. Kalau itu rumah gue tenggelam dong di utara. Tapi kenapa enggak? Terus saya pergi sama Pak Jokowi. Rupanya rumahnya memang di dalam sungai. Jadi kalau sungainya lewat ya 7 meter. Oh gitu toh. Nah kalau kasus ibu, saya ngerti kok Bu. Kalau tanda-tanda girik yang dikuasai PT macam-macam, itu mau gusur susah Bu. Tapi kami nggak punya surat, Pak. Makanya sekarang saya menawarkan kepada orang Jakarta untuk buat sertifikat. Ternyata kenapa Bapak Ibu nggak buat sertifikat? Bayar pajak BPHTB-nya nggak sanggup. Kena 5%. Ada yang kena 15 juta, 50 juta. Betul. Nah itu peraturan itu sudah saya hapus sejak tahun lalu. Sudah nggak bayar. Nah sama kayak PBB kan. PBB di bawah 1 miliar kan nggak bayar. Bapak Ibu kalau yang tinggal rumah di bawah 1 miliar udah ngerasa nggak bayar pajak kan. Nah nanti untuk dapatin BPHTB sertifikat milik juga nggak bayar. Tapi bagaimana kalau ternyata mertua kaya atau bapak kaya dapat warisan di atas 2 miliar, tanahnya gede. Itu pun boleh tidak bayar dulu selama tidak dijual. Jadi di sertifikatnya akan kita tulis ada hutang BPHTB. Ini kan adil. Nah balik ke soal tanah ibu, saya tidak tahu tanah itu apakah milik Taman Mini atau bukan. Ya kayaknya sih milik Taman Mini, Saya Pak. tahu. Tapi kan saya udah lebih 30 tahun di sana, Pak Gini Bu, Sofi. Bu untuk kasus-kasus yang dudukin tanah orang, nah saya sudah tawarkan solusi juga. Pertama, saya nggak mungkin bantu dia gusur ibu. Aku diemin aja, karena aku nggak ada kepentingan kok. Daripada disumpah-sumpahin ibu, belum digusur udah cap saya tukang gusur. Nih, ya kan? Tapi kalau ibu tinggal di dalam sungai, saya gusur. Jadi kalau ibu sekeluarga nggak mau pilih saya, ya nggak apa-apalah, aku ikhlasin aja lah. Ya kan? Siapa tahu bisa dapat gubernur yang kagak perlu gusur, diapungin kayak digeser kayak. Aku nggak mau pusing. Oke, cukup ya Bu. Ya, tapi Cukup gini, jelas Bu. ya. Nggak, aku belum jawab. Oke, silakan. Untuk kasus ibu, banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah, saya sudah bilang sama Pertamina semua. Kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini Bu. Kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Bebas. Sama kayak milikan. Lalu kalau orang yang punya tanah sertifikat, misalnya bisa menang. Ibu mau menggugat, aku biarin aja. Bisa menang ya. Tanah yang sempit 100 meter. Kami kalau udah bangun apartemen, kami kasih kira-kira 250 meter persegi.
Jadi kalau 36 bisa dapat 6 sampai 7 unit. Ini hak milik. Sehingga Bapak Ibu jadi punya modal. Nah itu yang saya tawarkan, nggak ada pengembang yang sebaik kita tawarkan. Jadi Anda 100 dapat 250, dapat unit-unit itu. Nah tapi intinya kalau memang bukan tanah Bapak Ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Tapi saya akan jamin kalau dia minta Satpol PP saya gusur, saya bilang enggak, emang gue pikirin. Gue mesti ngomong baik-baik ya, ingat ya. Tapi kalau di dalam sungai Bu, jalan inspeksi, mau sekampung kagak pilih saya juga tetap gue gusur. Supaya nggak banjir, nggak ada pilihan saya. Ya saya kira itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.